Halo, ketemu lagi. Untuk video kali ini aku nggak akan bahas tentang mekanik atau gameplay, karena gameplay sama mekanik kurang lebih udah aku jelasin di video yang kemarin-kemarin. Untuk video kali ini mau bahas seputar char tank lagi. Untuk kali ini BS tank, enggak BS tank sih, tank kenakel, cuma skill apa yang penting untuk diambil. Jadi nantinya bisa dikembangin buat jadi BS tank atau support tank atau DPS tank. Jadi ini skill pentingnya aja, skill pentingnya untuk apa aja yang diambil. Ini aku pakai buku harian petualang buat ngulang MQ, biar ini kan dari bab 12 nanti langsung level 100 kan sekali quest ini ya, karena buku petualangku banyak dan nggak kepake, jadi mending buat konten-konten kayak gini. Ini quest dulu ke Kota Naga, Dragon Vital Point, salah, ke sini. Jadi lebih fungsinya ini buat tank BS, cuma aku nggak akan bahas skill BS-nya, aku lebih fokus ke bahas skill tanknya. Jadi buat tank BS kan paling enak sih kalau bikin char BS sebenarnya jalur main quest. Cuma kalau lu nggak punya buku harian petualang buat sampai kayak otomatis lu harus leveling. Kalau lu buat DPS, buat BS fit kan ya berat, beban. Paling capable BS fit itu kan jadi tank. Nah, kadang kan untuk manage skill tanknya sama skill BS-nya itu kadang bingung, terus keambil skill tanknya kebanyakan, skill BS-nya kurang, atau skill BS-nya kebanyakan, skill tanknya kurang kayak gitu. Nah, ini udah level 100 lebih. Ini balik ke Sofia. Enak ya bikin char pertama pakai dari char level 1 pakai buku harian petualang, ngobrol dikit quest langsung level 100 lebih. Enak kalau buku harian petualangnya banyak. Kalau cuma 3 biji ya mending di all in buat bikin char BS, karena ini charku udah jadi ya, saking gabutnya itu nggak kepake, makanya aku bikin buat ini aja biar lebih bermanfaat. Untuk skill apa aja yang diambil, oh iya, ini untuk syaratnya harus open tail 5 ya, karena all in skill Asura buat miskin kali uang cuma 50.000 ya, nggak apa-apa lah. Udah spina itu udah nggak penting, yang penting login main seneng udah. Sukuci nggak usah lah, terus leveling nggak ada yang lari-lari kejauhan. Kalau udah ini udah ke skillnya semua, dari 50.000 tadi sisa 9.000 ya nggak apa-apa lah. Dimulai dari start dulu, start awal, karena BS fit ya fit sama tag. Fokuslah fit dulu, soalnya nanti di level 200-an pun tagnya ini udah otomatis keambil 255 nantinya, atau enggak 247 dulu lah tagnya, fokus ke fit dulu, karena stat tagnya ini kepake pas kita udah mulai BS kita kerja, kayak misal craft armor, field stat, atau lock 4. Dan untuk craft armor sama field stat itu baru bisa diajak kerja BS ini misal char kita udah level 250 minimal 250. Harusnya emang level cap 280, atau misal level capnya naik ya char BS itu harus level cap. Cuma kalau untuk sekedar kerja bisa diajak kerja level 250 itu udah bisa field stat dengan stat CR25, attack 10 apa 11 lupa kok. Pokoknya udah bisa diajak field stat sama craft armor. Misal craft armor awal-awal provinsi masih kecil itu kan paling cuma bisa craft armor dari B-Wing, baju pengelana atau adventure garb. Itu paling nanti dapat pot sekitar 50-an lebih lah, 55 atau berapa gitu. Jadi untuk awal karena kerjanya BS belum bisa, karena levelnya masih kecil, fokusnya start fit dulu biar HP-mu tebel. Jadi HP-nya ini biar kena basic attack boss tuh nggak one hit mati. Jadi startnya tetap nanti endingnya di fit tag-nya 255 buat field stat, craft armor atau gacha armor 2 slot, sama lock 4, sama buat revenge juga bisa.
Cuma untuk skill BS aku nggak bahas, yang ku bahas cuma skill tanknya. Terus Regislate nggak pakai, Stargem nggak pakai. Untuk blade skill kayak biasa, kayak buildku yang sebelumnya sama, Warcry. Kalau mau lebih hemat lagi Warcry ini level 1 aja cukup, khusus buat aggro. Cuma kalau kalian mau nge-boost damage DPS kalian, DPS maunya damage teman party kalian, ya Warcry-nya ini level 10. Tapi level 1 cukup. Untuk AMPR pakai Power Wave level 1. Biar basic attack-nya dari jauh, bos agak geser-geser pun aman. Terus material skill Interrupt. Smash level 6. Smash level 6 ini udah 100% Interrupt. Yang kedua Sonic Wave level 10. Ini sejalur. Terus sama Asura level 1. Ini all in Asura buat survive. Jadi build-nya nggak yang nerima damage mentah-mentah terus jago gitu, enggak. Karena tank BS sendiri kan nggak ambil stat MTL, otomatis buat nutup ailment resistnya kan susah. Jadi sebisa mungkin main untouched atau tak tersentuh, jangan sampai ada damage masuk. Kalaupun ada damage masuk, ya basic attack boss lah yang nggak ada AOE-nya. Kalau yang lain kan ada AOE-nya, harusnya kan kelihatan ya. Masa iya nggak kelihatan? Untuk survive all in ke skill Asura level 1 cukup. Untuk skill lain ini nggak ambil. Terus shield skill. Shield skill yang penting Guardian level 10 buat aggro. Terus kemudian Shield Mastery ini level 10 boleh, level 5 boleh. Cuma karena ya attack speednya udah ketolong dari Crystal Etois, jadi ini level 5 pun nggak masalah, level 10 nggak masalah. Skill pointnya yang dipakai cuma dikit. Untuk stun pakai Shield Cannon level 10. Kalau kalian mau ambil ini boleh, ambil ini pun boleh. Cuma aku ini fokus ambil yang pentingnya aja. Resist pun kan pakai Asura, resist itu tidak penting. Orang semua damage itu nggak ada yang sakit kalau tidak kena. Kan ke Asura kan imun, jadi nggak kena. Shield skill ini aja cukup. Kalau ngerasa MP 1000 berapa ini? 1600 kurang, kalian bisa ambil ini level 10 biar 1900 nanti totalnya. Cuma 1600 pun cukup. Untuk pemakaian total skillnya cuma butuh 103 skill point. Misal nih Warcry-nya cuma ambil level 1, berarti ini masih balik 9 poin lagi. Berarti cuma 94 skill point yang kepake buat skill tanknya. Untuk combo sama kayak biasa, kayak opener, terus Guardian, terus Warcry. Kayak buildku yang kemarin lah, karena ini char baru jadi kan combo poinnya belum ada. Jadi sama aja, cuma bedanya Warcry-nya ini nanti dipencet manual, taruhlah di shortcut. Jadi tiap 10 detik sekali pencet Warcry, 10 detik sekali pencet Warcry biar agromu nggak lepas. Untuk buff lane sendiri ini cuma makan AMPR, MP sama physical resist, yang penting 3 ini. Jadi untuk buff yang terakhir ini bebas. Physical resist pun nggak begitu perlu sebenarnya kalau lu bisa pakai Asura dengan tepat waktu. Terus untuk equipment, ini avatarnya nggak sesuai sama anunya, jadi cuma buat tampilan. Soalnya kalau nggak pakai avatar bentuknya nanti aneh nih caranya. Untuk equipnya sama sih kayak yang sebelumnya. Senjatanya ini buat kejar CR. Shieldnya bebas, mau pakai shield version, shield dawn atau shield harmony atau shield apalah bebas. Yang penting refine plus S. Shield ini cuma buat syarat biar bisa ambil skill Guardian, itu doang. Jadi shieldnya ganti pun bebas. Untuk armor juga bebas, punyanya apa pakai aja. Kalau punya Stellar Factor ya dipakai lah, masa punya nggak dipakai. Untuk topi ini juga bebas. Cuma enaknya karena aku nggak begitu suka cari yang lemot, aku pakai Charming Lips ini karena ada motion 10%-nya. Lumayan lah motion 10%, itu kan setara 1800 ASPD. Ini ya kayak biasanya lah, bebas, topinya ini bebas, ritualnya bebas, yang penting ada statnya buat tank lah, kayak resist biar kena damage dikit-dikit itu nggak langsung mati.
Tapi nantinya ini HP-nya juga tebal karena main statnya fit. Untuk ring sendiri pakai yang kemarin kayak GST atau Sakura Berry Charmstone itu bebas sih. Yang penting kristalnya Etoys biar ASPD-nya lebih dari 1000, jadi biar basic attack-nya nggak delay. Tapi kalau dibanding GST atau Sakura Berry Charmstone ini, kalau buat tank BS bagusan Stormdrum. Sekalian all in stat tank karena kita udah nggak kejar elemen resist lagi. Elemen resist kita 0 karena statnya MTL-nya nggak ambil. Jadi sekalian daripada kita kasih elemen dikit pakai GST, kan kemarin pakai GST dengan alasan buat nutup elemen resist. Kalau build tank BS ini kan nggak punya elemen resist sama sekali. Jadi ya fokuslah ke agro, CR atau HP atau resist lah. Paling enak sih ini aku pakai Stormdrum. Ini nambah HP, nambah CR, sama nambah agro. Untuk kalkulasi CR sendiri ini udah 150 lebih nih. Dari senjata 100, dari Stormdrumnya 25, ditambah dari Etoys-nya 10, total 135. Masih ditambah lagi base CR-nya 25, berarti 160. Ini udah aman buat ngetank all boss. Asal survive lu ngandelin Asura, jangan ngandelin gontok-gontokan lu adu resist sama damage boss. Misal pun lu survive, tapi kalau elemennya masuk kayak kebakar nggak ada sih di boss leveling kayaknya. Kayak kena slow atau kena bleed, kena fear kan nggak enak ya. Jadi mending all in Asura, pelajarilah timing Asura dengan baik. Terus buat yang nanya, "Bang kok basic mulu yang di-share? Yang high budgetnya kapan?" gitu. Aku sendiri nggak berorientasi sama high budget. Aku lebih suka mempelajari basic sama mekanik build. Jadi mending kuasain basic sama mekaniknya dulu. Kalau udah bisa, lu paham cara ngebuildnya, otomatis udah ada pandangan, oh aku ada budget segini mau beli apa. Oh aku udah budget segini yang ku tingkatin stat apa. Jadi buat nge-build itu simple. Stat pentingnya penuhin dulu, terus skill main damage-nya tentuin dulu. Oh, skill main damage-nya pengen pakai A, oh skill A ini naik damage-nya dengan stat ini. Nah, itu yang dibelanjain. Jadi kalau udah paham basic-basicnya, nanti buat nge-build itu udah bisa sendiri. Jadi nggak yang kopas build orang. Jadi misal lu lihat build orang, oh ini bagus nih, lu kopas terus kan gameplay nggak sama. Kadang orang yang share build itu ambil skill A, B, C, D, dan kadang itu nggak lu pencet karena emang gameplaynya beda. Kayak contoh lah skill Warcry kepake kalau buat solo lu ambil, cocok lah. Kalau party tank udah ambil, dan itu buff global, semua member party dapat. Lu buang-buang skill point buat ambil skill Warcry, buat apa? Lu nggak pernah solo kok. Kalaupun lu solo pakai bodyguard juga bawa Warcry. Ngapain ambil Warcry? Nah, itu salah satu contohnya. Terus juga buat menghindari lu nyalain orang lain padahal yang salah diri lu sendiri, buat memahami build orang. Misal ada orang share build, dia nge-share bla bla bla, lu copy. Lu ngerasa udah 100%, tapi lu lupa stat ava lu sama stat ava dia beda. Dan lu nggak paham basicnya apa stat yang harus dipenuhi. Stat ava dia misal PP-nya 30%. Lu nggak punya stat ava 30%. Begitu lu kopas equipnya 100%, selisih 30% PP di stat ava itu kerasa banget. Dan nanti yang lu salahin siapa? Yang share build pada siapa? Lu sendiri. Makanya kuasain basicnya dulu, pelajarin basicnya dulu, biar menghindari hal-hal kayak gitu. Yang orang yang share build itu nggak pernah salah. Orang share build itu kan personal build, tinggal lu nerimanya paham atau enggak. Kalau lu nggak paham basicnya, akhirnya kejadian miss kayak gitu, udah pasti yang lu salahin yang share build. Jadi kuasain basicnya, basic build, basic mekanik itu penting. Kalau udah bisa, lu bisa build sendiri. Karena Toram sendiri itu game yang kompleks, bisa dikembangin. Dan Toram emang didesain gamenya untuk mix kombinasi skill yang macem-macem, bahkan sampai berapa juta kombinasi itulah di iklan gamenya. Cuma ya emang kenyataannya kayak gitu. Sedangkan game Toram sendiri nggak menjelaskan loh skill A ini fungsinya buat apa.
ngaruhnya apa, itu kadang penjelasannya nggak lengkap dan aneh. Jadi perlu untuk dipelajari, dan mempelajari itu yang bikin serunya main Toram, yang bikin nggak bosen. Jadi daripada sekedar kopas doang, lo nggak paham fungsinya, cuma mencet satu skill 2 lu pamer screenshot, tapi nggak paham itu build-nya gimana, cuma modal kopas doang, atau malah lu kopas ngerasa 100% hasilnya beda, lu nyalain konten kreatornya, kan bangsat cok. Orang udah capek-capek share build, begitu di share build malah disalahin. Jadi ayolah kuasain basicnya dulu. Oke. Jadi poin utama dari build char BS Fit Tank ini, kuasain skill Asura, CR lu 135, statnya Fit Tech 255, tapi untuk awal fokus fit dulu karena BS-nya belum bisa diajak kerja. Nanti kalau udah level 250 udah mulai bisa diajak kerja, tapi ada bagusnya, paling bagus char BS itu level cap. Untuk build char BS Fit udah semua ya. Cukup sekian. Nah, udah kepanjangan. Untuk next video mungkin pattern boss di bos-bos yang rame ya, karena di bos sepi ngapain dipelajari, kecuali bos event. Kalau udah bos sepi, nggak ada barang yang di farming, ngapain ke situ kan gitu, nggak efektif. Jadi mending besok ku share ke bos yang emang rame buat leveling, buat farming, dan itu yang lebih efektif lah. Jadi misal lu mau ke bos itu ada bayangan, oh mainnya kayak gini gitu. Cukup sekian, terima kasih.